Puji Tuhan, saudara-saudari, kita ada di bulan Desember. Bulan Desember ada banyak orang Kristen ya memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita di sini pun juga ingin melihat apa yang Tuhan inginkan ketika kita memperingati Dia. Ya. Nah, saudara-saudari, di sini judulnya yang jarang disadari tentang Natal. Sebetulnya yang ingin disampaikan itu adalah tentang Christmas. Karena arti kata Natal dan Christmas itu berbeda sebetulnya. Ya, hanya kita di Indonesia menggunakan kata Natal. Ya. Jadi ada sesuatu yang jarang disadari mengenai Christmas ini. Di sini Yesus berkata, karena ketegaran hatimu. Ya. Musa mengizinkan kamu. Ini sebetulnya titik-titiknya itu gini. Musa itu mengizinkan jikalau ada seseorang menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Tetapi Tuhan berkata, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan. Cuman yang mau kita bahas di sini bukan soal perceraian, tetapi soal Christmas. Ya. Saudara-saudari, hari ini di antara orang-orang Kristen, memang Tuhan kelihatannya seperti mengizinkan banyak hal. Sehingga dia tidak segera menghukum orang-orang Kristen yang tegar itu ya. Karena ketegaran hatimu seringkali ada banyak hal masih diizinkan. Tetapi kita janganlah seperti itu, saudara-saudari. Jangan kita merasa, ya, haleluya, puji Tuhan karena diizinkan. Padahal itu karena ketegaran hati bisa. Seperti itu. Ya, Musa mengizinkan memang, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, kita di sini tuh harus memperhatikan yang sejak semula itu. Dalam hal ini perkara Christmas, Natal. Saya mengajak kita mari melihat yang sejak semula itu seperti apa Christmas itu, Natal itu. Jadi saudara-saudari, Christmas yang sejak semula atau Natal yang sejak semula itulah yang mau kita perhatikan pada pagi hari ini. Baik, ini saya screenshot dari Google Translate, saudara-saudari. Kalau Anda mengetik kata Natal, maka pasti yang muncul tuh Christmas. Begitu pula sebaliknya kalau Anda mengetik kata Christmas, itu yang muncul pasti Natal. Sebetulnya nanti kita akan lihat ini kemerosotan. Kata Christmas itu sangat baik. Tetapi kita di Indonesia menggunakan kata Natal sehingga hilang makna Christmas. Jangankan kita yang menggunakan kata Natal, saudara-saudari, di negara barat masih tetap menggunakan kata Christmas. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa Kristusnya juga udah hilang. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja, saudara-saudari, kata Natal. Ya, kata Natal di sini diserap dari bahasa Portugis, yaitu Natal sama ya.
yang diturunkan dari ungkapan bahasa Latin dies natalis. Jadi kata Natal itu berasal dari kata natalis, saudara-saudari. Nah, kata natalis ini sendiri, saya screenshot juga dari kamus berbahasa Latin, natalis, ya. Itu berarti birthday atau anniversary. Bisa juga date of birth. Jadi kata Natal itu sebetulnya hari ulang tahun. Tetapi tidak disebutkan ini hari ulang tahun siapa. Hanya hari ulang tahun saja. Atau bisa juga anniversary itu peringatan tahunan. Jadi makna kata Natal itu ulang tahun atau peringatan tahunan tanpa menyebut siapa yang ulang tahun. Makanya jangan heran ada negara-negara yang non-Kristen merayakan Natal. Karena tidak disebut Natal itu nggak ada unsur Kristusnya. Ya. Jadi kita menemukan definisi Natal, saudara-saudari, bahwa Natal adalah hari ulang tahun atau peringatan tahunan. Nah, sekarang kita periksa kata Christmas. Kita harus melihat sejarah. Saya bukan sejarawan, mungkin ada yang lebih akurat, nanti mohon dikoreksi kalau saya ada yang salah. Modalnya hanya googling, melihat dari Wikipedia, Britannica, dan banyaknya website-website yang bagus untuk mempelajari sejarah. Kita kan bebannya apa? Kita mau Christmas yang sejak semula. Sebetulnya sumbernya ya Alkitab. Nanti kita akan periksa Alkitab. Sejarah ini hanya meneguhkan aja. Yang akan saya perlihatkan tuh ya Alkitab tentang Christmas. Hanya untuk memahami kata Christmas kita harus melihat sejarah, yaitu ya Christmas itu berasal dari frasa Christes Maise, itu bahasa Latin. Maaf, mungkin Inggris kuno kali ya. Pertama kali itu dicatat pada tahun 1038 yang berarti Mass of Christ. Kalau di Indonesia kan tuh Misa Kristus. Itulah Christmas. Christmas itu dari Mass of Christ. Ya. Nah, Mass of Christ ini disingkat menjadi Christ Mass. Christ itu Kristus, Mass itu misa. Dan akhirnya menjadi Christmas. Ya. Jadi Christmas itu adalah misa Kristus. Sebetulnya apa yang kita lakukan di sini itu tuh misa Kristus, hanya kita menyebutnya sebagai sidang pemecahan roti. Zaman dahulu kan banyak sebutan, ada kebaktian, ada persekutuan doa, kita menyebutnya sidang pemecahan roti atau sidang hari Tuhan. Itu sebetulnya Christmas. Christmas. Jadi hari ini kita sedang Christmas. Itulah makna kata Christmas. Saudara-saudari. Akhirnya Christmas menjadi Christmas. Nah, jadi kita definisikan dulu bahwa Christmas adalah Christmas atau Misa Kristus. Sekarang kita akan melihat, saudara-saudari, bagaimana Kristus bisa hilang di dalam kata Christmas hari ini. Coba saudara-saudari pergi ke mal-mal, tempat-tempat hiburan, mulai dari bulan November mungkin, ada Christmas sale, Christmas fair. Kristus sudah menjadi bisnis. Kristusnya hilang. Bahkan di tempat-tempat berdosa, Merry Christmas.
Sebetulnya yang Alkitabiah itu bukan Merry Christmas, karena Merry itu artinya ceria. Harusnya Happy Christmas itu masih lumayan. Jadi selamat bermisah Kristus. Tetapi kalau kita ucapkan di balai sidang itu wajar ya. Tetapi kalau diucapkan di tempat-tempat hiburan, Merry Christmas, itu Kristusnya udah hilang itu. Apalagi Merry Christmasnya sambil tos minuman keras. Merry Christmas, soal Kristusnya hilang itu. Nah ini banyak nggak disadari saudara-saudari. Kalau saudara-saudari mengketik Christmas, itu pasti misa Kristus. Pasti. Keluarnya dari Google Translate. Tetapi kalau saudara-saudari ketik Christmas, ya hasilnya Natal. Natal itu hari ulang tahun tanpa menyebutkan siapa yang berulang tahun. Jadi jika Kristus telah hilang di dalam kata Christmas, oh lebih-lebih di dalam kata Natal. Di dalam kata Natal sama sekali tidak terkandung Kristus, Christ. Kata Natal hanya berarti perayaan tahunan tanpa menyebutkan siapa atau apa yang diperingati. Ini belajar bahasa atau firman Tuhan ini? Ini bukan belajar bahasa ya. Ini bukan sekedar permasalahan sebuah makna kata, saudara-saudari. Ini benar-benar sesuatu kenyataan yang sedang terjadi. Saya tidak mengatakan semua orang Kristen terjebak di sini, tidak. Saya katakan bahwa saudara-saudara kita yang belum di tengah-tengah kita, ya, mereka pun mengadakan Christmas, misa Kristus. Denominasi setiap tanggal 25 pasti mereka mengadakan misa Kristus. Di sana mungkin diberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab disampaikan. Ada kandungan Christmas di sana. Walaupun ya kandungan perayaan Natalnya itu kental juga mungkin ya. Kita tapi tidak menghakimi. Ya. Ingat, beban kita di sini adalah ingin kembali ke Christmas yang sejak semula tadi. Jangan kita mengeraskan hati. Ya memang diizinkan, tetapi kita tidak mau menjadi orang-orang yang mengeraskan hati, kemudian diizinkan gitu ya. Kita mau kembali ke Christmas atau Christmas yang sejak semula tadi. Jadi saudara-saudari, yang kita permasalahkan, nah ini kita yang berada di gereja-gereja lokal harus jelas ya. Yang kita permasalahkan itu hanya satu. Adakah Kristus di dalam Christmas Anda? Itu saja yang kita permasalahkan. Sebab ada banyak sekarang orang-orang Kristen bertengkar. Tuhan Yesus nggak lahir tanggal 25. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan tanggal 25 Desember nggak mau karena Tuhan Yesus tidak lahir pada tanggal 25. Saya juga dulu mempercayai ini. Tetapi saya mencoba mencari-cari pakar-pakar teologi mengungkapkan data-data bahwa Kristus lahir tanggal 25. Yang lain juga mengatakan Yesus tidak lahir tanggal 25. Dua-duanya logis. Akhirnya kita harus berkata, saudara-saudari, terserah. Tuhan Yesus mau lahir tanggal 25, ayo oke. Mau lahir di bulan Maret, boleh, nggak masalah. Yang terpenting ada nggak Kristus di dalam Christmas Anda? Itu.
Karena Kristus itu adalah Christmas. Nanti kita akan melihat bagaimana Christmas menurut Alkitab. Ada juga yang nggak mau anti kepada 25 Desember karena itu hari perayaan Dewa Matahari. Lalu nanti ada orang Kristen yang merayakan Natal, emangnya saya menyembah Dewa Matahari? Tidak kan? Mereka yang merayakan 25 Desember tidak menyembah Dewa Matahari. Mereka membuka Alkitab, memberitakan firman Allah. Makanya tadi saya katakan ada kandungan Christmas-nya di sana. Walaupun banyak tradisi campur, kental gitu ya. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita mau yang sejak semula. Jadi nggak perlu permasalahkan tanggalnya. Nanti tanggal 25 Desember, kita di sini menikmati Kristus. Boleh kan? Nggak ada masalah kan? Undang orang-orang, ayo dengarkan firman. Sini tanggal 25 Desember. Kenapa enggak sih? Ayo aja. Yang penting ada Kristus di dalam Christmas kita. Di dalam misa kita. Kita menyebutnya sidang. Boleh kita sebut sidang, misa, baktian, apapun. Kadang-kadang orang baru bingung juga kalau terlalu dipermasalahkan sebutannya. Oh di sini sih nggak ada kebaktian, di sini ada aja sidang. Wah ini gereja apa ini? Nggak ada kebaktian katanya. Jadi nggak usah terlalu memasalahkan. Yang penting adalah Christmas. Jadi saudara-saudari, ini kalimat ini masih ada lanjutannya. Ya kita baca tentang kata misa ini ya. Kata misa adalah versi bahasa Inggris dari kata Latin misa. Ya, perayaan Ekaristi yang dilakukan untuk mengenang Yesus Kristus. Coba. Yesus berkata apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teks aslinya memang mengenang, mengingat dia. Mengenang Yesus Kristus. Coba lihat. Ya. Di mana orang Kristen apa? Makan roti dan minum anggur. Ini sudah dilakukan. Saudara-saudari. Ya. Jadi misa itu bagi orang-orang Kristen pertama itu makan roti, minum anggur sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, kata mas atau kata misa ini ada artinya juga, saudara-saudari. Yaitu ini berasal dari kata Latin kuno misa yang secara harfiah, ya ini arti kata misa ya. Secara harfiah itu berarti pergi, berpencar atau diutus. Saya singkat aja. Intinya kata misa itu bisa diartikan, marilah pergi. Kita diutus. Diutus apa? Kita diutus memberitakan Injil. Memberitakan Kristus. Ini arti kata misa. Jadi kalau kita katakan kita hari ini sedang misa Kristus, kita pergi ke sini untuk mendengar pemberitaan. Dan ini sesuai dengan apa yang Paulus katakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, yaitu misa Kristus, kamu memberitakan. Cocok. Ini sebetulnya kita lagi bicara apa? Makna Christmas. Bahasa Indonesianya Natal. Artinya kita tuh pergi, berkumpul, memberitakan. Kalau ada saudara-saudari yang mungkin masih baru, belum terlalu mengenal Kristus, mereka datang ke sini, kita makan roti, kita minum cawan, mereka bertanya-tanya kenapa kita sampaikan ini adalah perkara kematian Tuhan. Dan ingat, kita tidak memperingati
memperingati kematian ya. Jangan salah. Kematian Tuhan Yesus bukan untuk diperingati, tetapi untuk diberitakan. Karena masih banyak orang-orang yang bermisa Kristus datang kumpul lalu mengingat Tuhan, Engkau sudah mati, betapa kasihannya Engkau. Kita mengheningkan cipta, kita mengingat kematiannya. Bukan itu. Kematian bukan untuk diperingati. Kematian itu untuk diberitakan. Nanti kalau kita kupas lagi sebetulnya hasil dari kematian inilah yang diberitakan. Yaitu apa? Di meja ada roti, ada cawan, air anggur terpisah. Kalau tubuh dan darah terpisah, artinya apa? Kematian. Orang-orang melihat ada tubuh Kristus, roti, darah Tuhan terpisah, itu bayangan gambaran kematian. Dan hasil dari kematian hanya ada satu. Kematian Kristus yaitu gereja, tubuh Kristus. Itulah yang kita beritakan. Itulah maksudnya kita memberitakan kematian. Inilah Christmas. Inilah Christmas yang sesungguhnya. Kata memberitakan, ingat ya, kematian itu diberitakan, bukan diperingati, bukan diingat-ingat. Ini berarti memproklamirkan atau memamerkan. Banyak orang-orang yang menyerang iman Kristen. Tuhan kok mati? Lalu ada yang nggak mengerti, iya ya kok Tuhan mati ya. Goyah juga. Tetapi kita di sini, kita memamerkan kematiannya. Bayangkan, sebelum Tuhan Yesus mati, entah berapa miliar orang sudah mati. Masuk ke alam maut, tidak ada satupun yang dapat keluar lagi dari sana. Tetapi kematian Kristus kita pamerkan. Kristuslah pertama manusia yang masuk ke alam maut. Dengan santai dia pergi keluar lagi di sana kalau udah nggak ada kebutuhan apa-apa. Inilah kematian yang harus dipamerkan. Kita memamerkan kematian Tuhan, bukan kita kenang sedih Tuhan mati, kasihan ya Tuhan mati. Memang kita mengucapkan terima kasih mau mati, tapi nadanya nada sedih. Tidak, bukan untuk itu. Kematian itu untuk dipamerkan. Musuh sungguh malu oleh kematian Tuhan. Kalau Tuhan nggak mati, musuh tidak dapat dipermalukan. Kenapa? Karena alam maut masih belum bisa dibobol sebelum Kristus mati. Setelah Kristus mati, dia masuk ke sana. Memang dia rencanakan 3 hari di sana. Dengan santainya dia keluar dari alam maut. Tidak susah payah. Malu musuh. Oleh karena itu ada beberapa Injil palsu yang mengatakan yang mati itu sebetulnya bukan Yesus. Katanya. Itu Injil yang palsu. Saudara-saudari, Christmas adalah memamerkan kematian Kristus sambil memakan roti, meminum cawan. Nah ini Yesus yang berkata ini. Katanya, perbuatlah ini. Menjadi peringatan akan aku. Kata ini tuh sebenarnya mengacu kepada makan roti dan minum cawan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Ya. Perbuatlah ini menjadi. Menjadi. Ya, kata menjadi di sini menurut pelajaran Hayat 1 Korintus tidak hanya menyiratkan tujuan tetapi juga hasil. Saudara-saudari, Anda dan saya ada di sini harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Hasilnya adalah ingatan akan Tuhan.
ingatan akan Tuhan yang terus-menerus bertambah di dalam memori kita oleh pemberitaan tentang kematian Tuhan. Cuman sayang sekali ada banyak orang-orang merayakan ceritanya mau mengingat Kristus setiap bulan Desember. Apa yang diingat? Ya itulah hal-hal materi, jasmani, bumia, itu yang diingat. Kalau kita pun di sini seperti itu artinya Christmas kita tidak menghasilkan apa-apa. Katanya perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi harus menghasilkan ingatan. Ingatan tuh teks aslinya kata benda. Jadi harus bertambah benda ini di dalam diri kita. Ingatan yang terus menerus bertambah. Inilah saudara-saudari, kata peringatan itu sebetulnya teks aslinya ingatan. Menjadi ingatan. Itu. Jadi biasa dibaca perbuatlah ini apa? Makan roti, minum, cawan setiap minggu kita lakukan. Bertambah enggak ingatannya? Ingatan akan aku, kata Tuhan. Aku. Bukan yang lain. Jadi saudara-saudari kita mengingat Tuhan sendiri melalui memberitakan, memamerkan kematiannya. Perhatikanlah bahwa kita mengingat persona Tuhan, tetapi kita memberitakan dan memproklamirkan kematiannya. Yang kita ingat tuh persona Tuhan, bukan kematiannya. Personanya, tetapi memberitakan kematiannya. Kita mengingat persona ini dengan memberitakan kematiannya kepada siapa? Alam semesta, roh-roh jahat, malaikat-malaikat, dan kepada manusia. Ini manusia. Ya. Inilah Christmas, saudara-saudari. Nah, Happy Christmas. Happy Christmas. Tapi kalau Merry Christmas, Kristusnya hilang itu. Karena itu Christmas ceria, artinya Natal ceria. Nah, saudara-saudari, ini ayat-ayat sebelum yang tadi kita baca. Ini Paulus yang berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi apa yang dia katakan di sini itu dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali. Itu sebetulnya teks aslinya itu sering kali. Sering kali. Bukan 1 tahun sekali. Sering bahasa Inggrisnya juga sering kali. Menjadi ingatan. Kalau cuma setahun sekali, gimana menjadi ingatan? Haleluya. Setiap hari Minggu, Happy Christmas. Jangan hanya setahun sekali. Jadi kalau ditanya apakah kita merayakan Natal? Ya, saya merayakan Christ. Di dalam Christmas. Jangan lagi berkata, oh sorry, kami nggak ada Natal. Mau kapan berbuah? Kita merayakan Natal dengan lebih murni. Perbuatlah ini setiap kali, sering kali, supaya menjadi ingatan akan aku. Setiap kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian. Marilah saudara-saudari sering-sering pemecahan roti. Bahkan jemaat mula-mula itu setiap hari.
Di Kisah Para Rasul itu setiap hari. Hanya berjalan dengan waktu, akhirnya mereka, kita melihat teladan seminggu sekali setiap hari Tuhan. Itu di Kisah Para Rasul. Ya, jadi saudara-saudari, Christmas itu bukan hari ulang tahun, bukan peringatan tahunan. Christmas itu adalah seringkali. Inilah yang jemaat mula-mula lakukan, Christmas yang sejak semula ini. Ya, kemudian di sini dikatakan, nah ini kita sekarang masuk ke dalam peringatannya. Saudara-saudari, ada peringatan mengenai Christmas ini. Ada peringatan. Rasul Paulus tadi berkata apa? Ini aku terima dari Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak. Tidak layak di sini mengandung arti tidak benar. Ya, melaksanakan apa? Makan roti minum cawan, yaitu Christmas ini. Barang siapa yang tidak benar melaksanakan peringatan akan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hati-hati, mungkin niat hati kita ingin merayakan Natal. Merayakan Tuhan Yesus, tetapi kalau caranya nggak benar, Paulus memperingati kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji atau memeriksa ya, dirinya sendiri, apa motivasi kita. Ya. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan. Maksudnya itu mengadakan Christmas ini. Memang ada banyak pengertian di sini. Hanya saya menggunakan ini untuk mengingatkan kita bahwa seringkali maksud hati kita itu adalah Christmas. Tetapi ada motivasi-motivasi lain yang kedagingan. Barang siapa yang makan dan minum di sini ya, maksudnya memperingati Tuhan. Tuhan kan berkata, lakukanlah ini, makan dan minum untuk memperingati aku. Tanpa membedakan tubuh Tuhan. Ya, tubuh di sini, tubuh Tuhan secara jasmani. Tetapi menurut pelajaran hayat, tubuh Tuhan di sini tubuh yang korporat. Artinya, saudara-saudari, janganlah kita secara duniawi merayakan Natal atau Christmas ini. Nanti kita bisa berdosa kepada tubuh Kristus. Karena yang sesungguhnya, yang Tuhan mau adalah kita mengingat personanya, memberitakan kematiannya yang menghasilkan tubuh Kristus. Ya, sebab jikalau kita salah, kita akan mendatangkan pendisiplinan. Sebab itu banyak di antara kamu yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji, ya, menguji Inggrisnya tuh judge, menghakimi. Memeriksa, membedakan diri kita sendiri, maka pendisiplinan tidak akan menimpa kita. Tetapi saudara-saudari, walaupun kita terkadang didisiplinkan, jangan khawatir. Karena kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita tuh didisiplinkan, dididik ya. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, ini ayat-ayat terakhir, saudara-saudari. Ini perkataan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Dia tidak pernah menyuruh hal-hal selain ini dalam perkara memperingati Tuhan. Satu-satunya perintah Tuhan langsung dari mulutnya. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah Christmas itu. Seperti teladan
tadi yang kita baca di sejarah. Orang-orang melaksanakan misa Kristus dengan cara makan roti, minum cawan. Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Memberikannya kepada mereka, minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Ini perkara apa? Perkara kematian. Tuhan menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya. Ini perkara kematian, bukan perkara ulang tahun. Tuhan tidak menyuruh kita merayakan ulang tahunnya. Dia suruh kita mengingat personanya dengan memberitakan kematiannya. Perbuatlah ini. Ini tuh adalah memecahkan roti, minum cawan, yaitu Christmas, menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita berkidung sebelum nanti saudara kita sedikit menyimpulkan. Nomor 176, bait 1 dan 3-nya saja. Karena ya, ini mengingat dia di sini yang menjadi karunia itu Allah sendiri. Ini saya kasih tanda merah. Kita mengingat Kristus, saudara-saudari. Dan berkat kita adalah Allah sendiri. Allah jadi kurnia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, atas roti dan cawan, di mana kami bisa, sering kali mengingat Engkau. Mohon kasih karunia-Mu agar Tuhan, peringatan akan Engkau yang kami adakan, itu menghasilkan ingatan di dalam diri kami, pemikiran kami, roh kami. Semakin hari semakin mengingat Tuhan dan memberitakan hasil dari kematian Tuhan. Tuhan berkati gereja di Cimahi. Semakin banyak saudara-saudari Tuhan didapatkan, dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Silakan saudara. Amin. Puji Tuhan, saudari. Ketika kita melihat fakta yang tadi disampaikan, saudari, kita juga melihat bagaimana musuh atau Satan terus bekerja untuk menghambat pekerjaan Tuhan.
ketika di Sebermula, gereja di Sebermula, kaum beriman atau orang-orang yang percaya Tuhan, mereka ditangkap dan dianiaya. Tetapi ternyata semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak yang dianiaya, bahkan semakin banyak yang dibunuh. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru semakin banyak. Dan untuk itulah musuh si setan melakukan hal yang lain untuk menghambat pekerjaan Tuhan, yaitu memasukkan hal-hal dunia ke dalam gereja. Kita melihat bahwa Natal yang sebermula, Christmas yang sebermula, atau misa Tuhan yang sebermula adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita melihat saat ini, saudara-saudari, bagaimana Christmas yang sekarang, yang seharusnya Christmas, yang seharusnya misa mengenai Kristus, adalah hal-hal duniawi. Hal-hal yang jauh daripada Kristus. Saudari, pagi tadi kita ada sidang dan persekutuan yang membahas mengenai pisah dari dunia. Harus bisa memisahkan dari dunia. Kenapa? Dunia menyeret manusia secara tidak terasa. Akhirnya jauh daripada Kristus. Inilah yang seharusnya kita lebih peka, lebih jelas. Bahwa pekerjaan musuh itu menghanyutkan kita. Kita tidak lagi terasa bahwa iblis bekerja di balik ini semua. Bahkan iblis bekerja di dalam ibadah-ibadah kekristenan. Saudari, hal yang sebermula, kehendak Allah yang sebermula, kehendak Tuhan yang sebermula, di dalam setiap misa atau di dalam setiap ibadah, di dalam setiap kebaktian, di dalam setiap sidang-sidang, yaitu bagaimana Kristus menjadi peringatan di dalam diri kita, dan Kristus menjadi pemberitaan yang utama, dan Kristus di dalam hayatnya menjadi dispensi kepada setiap saudara-saudara. Untuk itu semoga saudara-saudari kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam setiap ibadah kita, setiap sidang kita, Kristus harus yang terutama. Bukan meriahnya, bukan gemerlapnya, bukan mewahnya, tetapi bagaimana Kristus yang utama, Kristus yang terdispensi ke dalam setiap saudara-saudari. Semoga siang hari ini, saudara-saudari, kita mendapatkan terang daripada Tuhan. Bahwa apapun yang kita lakukan, bukan hal yang di luar. Karena hal yang di luar seringkali menghanyutkan kita. Memisahkan kita daripada Tuhan. Tapi biarlah sasaran kita adalah Kristus yang utama. Dan di dalam setiap ibadah dan kegiatan kita, maka Kristus didispensikan. Kristus menjadi disebarluaskan. Amin. Semoga siang hari ini, saudari, ini menjadi terang kita semua. Dan kita juga nampak jelas, ya, harusnya adalah Kristus yang menjadi misa kita. Kristus yang menjadi sasaran kita untuk disebarluaskan. Bukan diri kitanya, bukan kemeriahannya, bukan segala sesuatu di luar. Amin. Puji Tuhan, saudari, sidang sampai di sini, mulia bagi Tuhan, berkat bagi gerejanya. Terima kasih, saudari. Amin. Saudara-saudari, mengingatkan kembali bahwa pukul 12 siang kita ada persekutuan bagi yang melayani untuk tanggal 25 sampai tanggal 28.
Barang siapa saudari yang mau ikut di dalam pelayanan ini, silahkan bisa ikut bersekutu di jam 12 ini. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Berdosanya yang wafat, selamat kasih.